Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 16. Mengikuti paman. Hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari, dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam, mereka berpesta pora, menyaksikan para penari, dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal, di tempat lain, ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Muhammad sering sekali melintas di depan gubuk-gubuk reyot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu jika tidak memiliki bahan makanan, besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis, istri atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lilitan hutang. Di depan gubuk-gubuk itu, Muhammad melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang. Suatu saat, pada usia Muhammad 12 tahun, Abu Talib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku paman," pinta Muhammad. "Tetapi, perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan sedemikian berat." Saat itu, hanya Abu Talib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri, tanpa ada paman di sampingnya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri apabila paman pergi nanti?" tanya Muhammad begitu mengiba. Abu Talib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Lih si peramal. Orang-orang Quraisy sering mendatangi Lih dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari, Lih melihat Muhammad. "Kemarilah, hai anak muda," serunya. Namun, Abu Talib segera menyembunyikan Muhammad dan membawanya pergi hingga Lih berteriak-teriak, "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar di kemudian hari." Jamuan Buhaira. Berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya, selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang menuntut ilmu kepada Buhaira. Biasanya, Buhaira tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun melintas di tempat itu. Namun, kali ini ada yang berubah pada diri Buhaira. Ketika rombongan Quraisy, termasuk Abu Talib dan Muhammad, singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhaira memerintahkan para pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Buhaira berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya, ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhaira bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka, singgah di rumahku." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhaira, alangkah istimewanya apa yang engkau perbuat kepada kami hari ini. Padahal, kami sering melewati tempatmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" "Engkau benar," jawab Buhaira, "dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun, kalian semuanya adalah tamuku kali ini dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhaira untuk memenuhi undangannya. Hanya saja, Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Catatan, negeri Syam. Abu Talib berangkat tahun 582 Masehi ke negeri Syam. Syam saat itu adalah sebuah negeri yang wilayahnya
sekarang, meliputi Syria, Yordania, dan Palestina. Syam berada di bawah pemerintahan Romawi Timur. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 16. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 17. Percakapan Buhairah. Akan tetapi, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka, ia kembali mengulangi permintaannya, "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun tertinggal yang layak datang kepadamu, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah menggeleng-geleng kepala, "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian." Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza, adalah aib dari kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Setelah Muhammad dipanggil, Buhairah memeluknya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairah tertuju kepada Muhammad dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah, Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati, anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai. Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara. "Hai anak muda, panggil Buhairah, dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan ia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku," sambil menyebut nama Lata dan Uzza. "Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya, "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan ia mengangguk. "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Saran Buhairah kepada Abu Talib. Buhairah menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad, tentang tidur Muhammad, tentang postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semua itu dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian, Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abu Talib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" "Iya, dia anakku," jawab Abu Talib. Buhairah menggeleng. "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Talib agak tercengang. Lalu dia pun mengangguk. "Kau benar. Dia bukan anakku, dia anak saudaraku." Buhairah mengangguk-angguk puas lalu bertanya lagi, "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata Buhairah menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, sambil berbisik, dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang, dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya, akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Talib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar.
Maka dari itu, segera setelah urusan perdagangannya selesai, Abu Talib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Talib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Basra, kota di mana Buhairah tinggal. Jalur yang dilewati kafilah Abu Talib adalah jalan kafilah barat yang menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Basra. Kota Basra atau Bostra telah lama didirikan Romawi sebagai ibu kota wilayah Hauran, untuk menahan serbuan Baduy pedalaman. Di kota ini, Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari para kafilah. Bagi kafilah sendiri, Bostra adalah pusat perdagangan paling ramai sebelum tiba di Syria yang terletak lebih ke utara. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 17. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 18. Perlindungan Allah. Abu Thalib segera melaksanakan apa yang disarankan oleh Buhairah, karena peringatan itu memang beralasan. Segera, setelah Abu Thalib dan Muhammad meninggalkan rumah Buhairah, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tamam kepada Buhairah. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah apakah ia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Buhairah tahu bahwa mereka mencari Muhammad. Rupanya, ketiga orang ini juga telah mendengar tentang Muhammad. Buhairah memandang senjata-senjata yang mereka bawa dengan perasaan ngeri. Buhairah tahu mereka mencari Muhammad dengan maksud membunuhnya. Oleh karena itu, Buhairah berusaha memberikan perlindungan kepada Muhammad. Tidak henti-hentinya Buhairah menasihati ketiga tamunya akan adanya kekuasaan Allah. Diingatkannya bahwa bagaimanapun usaha mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya. Akhirnya, ketiganya pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhairah. Batallah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Muhammad, kemudian berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Allah menjaga Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah membimbing Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling ksatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum lelaki sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin, karena Allah mengumpulkan sifat-sifat itu pada diri Muhammad. Kelak setelah menjadi Rasul, Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah kepadanya sejak masa kecil dari segala bentuk kejahiliahan. Rasulullah bersabda, "Pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkut batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju untuk alas di atas pundak, sebagai ganjalan, untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun, tiba-tiba seseorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Ia berkata, 'Kenakan pakaianmu.' Kemudian, aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu, aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku. Membantu paman. Muhammad juga pernah menjadi gembala sewaan, untuk membantu Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan perang Fijar. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami perang. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Muhammad memasuki 15 tahun. Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Barats bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin, hanya karena Barats jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Mundir yang kaya. Diam-diam,
Barats mengikuti kafilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Karena Quraisy pelindung Barats, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwa. Perang pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut, kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Muhammad bertugas memunguti anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, dia juga meluncurkan panah ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Barats bin Qais. Barats bin Qais, si penyebab perang Fijar, adalah seorang pemabuk. Karena merusak citra sukunya, dia diusir dan mendapat naungan suku lain. Namun di sana, dia juga mabuk berat dan membuat onar kemudian diusir lagi. Akhirnya, Harb bin Muawiyah, ayah Abu Sofyan, menampungnya walaupun hampir saja Barats bin Qais diusir lagi, karena terus berbuat onar. Dikarenakan perlindungan Harb dari Quraisy inilah, Bani Hawazin menyerang Quraisy ketika Barats bin Qais membunuh Urwa bin Utbah. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 18. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 19. Hilful Fudul. Selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang sering kali terzalimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu, Ash bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu lalu menggubah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah. Apalagi perang Fijar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menentang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu, atas usulan Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzalimi, sampai orang itu tertolong. Pertemuan ini sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Jutan at-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Di kemudian hari, setelah diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibn Jutan itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak, besarnya diat. Diat adalah pembayaran ganti rugi. Untuk kematian atau wajah cacat total ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta. 1 kaki atau tangan atau mata jadi buta diganti dengan 50 ekor unta. Jika wajah cacat total, nilai gantinya 100 unta. Luka sampai menembus otak, 33 ekor unta. Cacat kelopak mata, 25 ekor unta. 1 jari hilang atau tulang retak, 15 ekor unta. Luka sampai tulang kelihatan, 10 ekor unta. 1 gigi copot, 5 ekor unta.
Demikian seterusnya dalam ketetapan yang rinci. Menggembalakan kambing. Muhammad melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, Musa diutus, dia menggembala kambing. Daud diutus, dia menggembala kambing. Aku diutus juga menggembala kambing keluargaku di Ajiat. Sambil menggembala, pikiran Muhammad menerawang, siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untuk kuhirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Pada saat itu, orang menyembah patung di mana-mana, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta pernikahan. Tolong jaga kambing-kambingku, pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. Baiklah, memang sudah giliranmu yang pergi bersenang-senang, kata teman Muhammad. Selama ini, kami selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa. Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota, ia melihat ada sebuah pesta pernikahan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Ia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya, Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini, sebelum ia tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan ia pun kembali tertidur. Sejak itu, Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta. Agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang hingga ia pun dijuluki Al-Amin, artinya, yang dipercaya. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 19. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 20. Khadijah. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan orang tuanya. Namun, Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu, Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan orang tuanya. Tidak lama kemudian, Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapat harta warisan, dia mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan harta yang diperolehnya, Khadijah membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkan dan memberi mas kawinnya. Khadijah lembut dan ramah. Walau menjadi pemimpin tertinggi dalam menjalankan bisnis keluarga sepeninggal ayahnya, dia juga mau menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai adanya jarak hubungan antara atasan dan bawahan. Dia menganggap bawahan sebagai rekan kerja yang pantas dihormati. Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Karena itu, biasanya dia minta bantuan seorang agen, jika sebuah kafilah sedang dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri.
Orang yang dimintai bantuan itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Khadijah sangat teliti memilih seorang agen. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya sebab barang akan terjual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika dia menyentuh debu, debu ini akan berubah menjadi emas. Karena itu penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Kalau hanya kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah kelak sebagai istri seorang Rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Muhammad catatan. Sebuah kafilah dagang pada masa itu ibarat kampung bergerak. Hewan beban berjumlah 1.000 sampai 2.500 ekor dan diiringi 100 sampai 300 orang. Kafilah perlu organisasi yang baik, biaya besar, dan keberanian yang cukup. Jika ada perampok, seluruh anggota kafilah harus berani menyabung nyawa untuk mempertahankan harta yang dibawanya. Wanita suci Khadijah mempunyai seorang paman bernama Warakah bin Naufal. Warakah adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang menyembah berhala sehingga menyimpang jauh dari apa yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Warakah sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Khadijah sangat terpengaruh pemikiran Warakah bin Naufal. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Warakah dan Khadijah akan segera menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan yang menjadi alasan rencana pembunuhan itu, Khadijah dan Warakah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Seringkali beberapa waktu setelah itu, ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Warakah dan Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan sang ayah membawa pulang anaknya kembali. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjulukinya juga sebagai Khadijah at-Tahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kalinya dalam bangsa Arab seorang wanita dijuluki demikian, padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Catatan, selain Khadijah, ada pula beberapa saudagar wanita terkenal. Di antaranya adalah Hindun, istri Abu Sofyan dan Asma binti Mukaribah, ibu Abu Jal. Para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita, seperti pakaian, parfum, perhiasan emas dan perak, permata dan obat-obatan. Barang-barang ini tidak memerlukan banyak ruang, ringan dan laku keras di mana-mana. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 20. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa.